Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue Fatin Noval. Kali ini kita bakal bahas, ini banyak banget ya laga seru tadi malam dan kemarin. Kali ini kita bakal bahas banyak negara tentang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini ada banyak nih gue catat, ada Belanda, Jerman, Spanyol, Belgia, Italia, dan Prancis. Kita mulai satu-satu dulu. Anyway, gue lihat semua, gue udah lihat full tayangan ulangnya, ada yang gue lihat juga live gitu. Jadi kita bahas satu-satu gitu. Yang pertama kita ke Belanda dulu. Menurut gue ini secara overall ya, eh timnas ini benar-benar secara overall lagi turun banget karena ya mungkin lagi-lagi ya pemain belum belum bisa maksimal, masih masih mungkin feel-nya masih di klub gitu ya. Jadi belum belum bisa beradaptasi dengan formasi yang ada di timnasnya masing-masing gitu. Jadi yang gue lihat sih eh, sedikit sedikit penurunan gitu. Mungkin ada beberapa tim yang udah solid kayak kayak Spanyol contohnya, tapi ya secara overall gue cukup 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 puas lah dengan kualifikasi Piala Dunia kali ini gitu. Oke, yang pertama kita ke Belanda versus Polandia dulu. Ini salah satu laga yang menurut gue yang paling seru ya, Belanda versus Polandia ini. Belanda bermain terbuka, Polandia juga bermain terbuka, tapi lagi-lagi Polandia bermain bermain dengan pressure yang sangat sangat tinggi gitu ya kepada Belanda, bener-bener nggak dikasih ruang sama sekali, membuat Belanda itu jadi kerepotan. Karena kita tahu Belanda itu mengandalkan ruang sekali, pemain-pemainnya banyak yang mengandalkan ruang. Contohnya si Gakpo sama si De Jong, sehingga membuat Belanda tuh bermain dengan tidak nyaman gitu ya, nggak bisa sering mengalirkan bola. Nah, problemnya adalah tentunya di lini depannya. Xavi Simon nggak kelihatan sama sekali. Gakpo juga seperti yang gue sering bilang di Liverpool, ini orang tuh butuh butuh ruang banget. Kalau lu kayak tadi malam gitu ya, bener-bener ke pressure banget ya, Gakpo nggak bermain maksimal gitu. Sekali dua kali dia bikin bikin chances berbahaya, tapi ya cuma itu doang gitu. Selebihnya dia nggak terlalu banyak dapat dapat peluang gitu. Tapi yang gue sayangkan sih selain Simons ya si Depay ya. Depay, tapi ini masalah masalah Belanda, dia nggak punya striker juga. Lu mau masukin siapa? Weghorst ya, ya percuma juga gitu. Depay bener-bener kalah secara body 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 balance-nya ya sama pemain-pemain Polandia yang gede-gede banget gitu ya. Dia nggak bisa kontrol bola. Dia kan sebenarnya kalau di Belanda tuh bermain sebagai pemantul gitu ya. Tapi tadi malam nggak kelihatan juga gitu karena ya pressingnya gila-gilaan gitu ya. Ya, tapi Polandia juga ngasih perlawanan yang cukup sengit ya. Counter attack-nya cukup berbahaya, terutama di sisi kirinya itu, aduh gue lupa siapa wingernya, namanya Milinski atau siapa gue lupa. Itu juga cukup berbahaya yang membuat si Gravenberch tuh banyak melakukan kesalahan gitu karena dia bener-bener di-pressing abis-abisan. Kita nggak bisa lihat Graven seperti apa yang dia pertontonkan di Liverpool gitu. Dia bener-bener ke-pressure banget tadi malam, jadi ya nggak bisa bermain maksimal gitu. Kadang kan Graven tuh ya meskipun posisinya sebagai defense midfield ya, tapi kan kita sering lihat bahwa dia sering 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 ngebantu serangan juga. Tapi tadi malam nggak kelihatan juga gitu ya karena pressing yang dilakukan Polandia gitu. Gue cukup kecewa dengan pertandingan ini, terutama eh Reinders. Menurut gue Reinders nggak bisa sih kalau dijadiin attacking midfield ya. Gue pernah bilang bahwa dia memang memang bisa ditaruh di attacking midfield ya, tapi ini orang angin-anginan gitu. Dia memang best posisinya dia emang di sebagai bukan nomor 10 ya, tapi lebih ke di nomor 6 atau di nomor 8 sih menurut gue. Jadi kalau dia ditaruh di nomor 10 atau 11 gitu, dia dia nggak bisa sih menurut gue ya. Kelihatan banget tadi malam dia kesusahan sekali
karena ini orang Eee, ya lu kalau misalkan jadi attacking midfield nggak bisa lama pegang bola, lu harus harus bisa ngasih, apa ya, ngasih trupas-trupas dan tadi malam tuh nggak kelihatan gitu. Harusnya, eee, menurut gue peran itu lebih lebih bagus ketika diisi oleh Xavi Simons, karena Xavi Simons kalau dijadiin winger tuh dia nggak bisa. Terbukti tadi malam yang lebih berbahaya justru Dumfries gitu ya, meskipun ya nanggung lah, maksudnya seperempat peluang lah menurut gue Dumfries ya. Tapi eh, ketika Simons pegang bola tuh menurut gue mati gitu, jadi kartu mati gitu Simon ketika dia ditaruh di winger gitu. Gue lebih suka kalau Simons sih ditaruh di posisinya Reinders dan Reinders lebih ke belakang gitu ya. Jadi eh, 4-3-3-nya tuh bukan yang satunya jadi attack midfield gitu ya, tapi duanya jadi CMF, De Jong atau mungkin De Jong sama Reinders, si DMF-nya si Gravenberch gitu. Itu menurut gue best position buat buat Belanda gitu ya. Kredit juga buat Polandia, mereka nggak gentar. Tadi mereka berani main to man marking gitu ya, bener-bener di pressure abis-abisan di lini tengahnya, nggak kelihatan sama sekali. Mungkin yang paling better ya De Jong ya, tapi lagi-lagi dia dia nggak kayak De Jong biasanya, harusnya dia biasa sering kasih progressive passing gitu, tapi ya tadi malam nggak terlalu kelihatan gitu. Terus selanjutnya kita ke Jerman versus Slovakia. Ini sebelum kita ke Jerman, kita ke Spanyol dulu deh yang pengen gue bahas. Spanyol versus Bulgaria, menurut gue salah satu tim yang matang di kualifikasi kali ini ada dua, Spanyol sama Prancis. Ya meskipun lawannya Ukraina sama si Bulgaria ya belum belum di level mereka, tapi menurut gue salah satu yang tim raksasa gitu ya, tim raksasa Eropa yang cukup stabil itu ya Spanyol sama Prancis. Mereka benar-benar bermain dengan dewasa. Spanyol benar-benar di tengahnya dominan sekali. Pedri lagi-lagi jadi kunci, dia benar-benar ngatur tempo, ngatur ritmenya. Eh, Sedangkan Merino lebih jaga kedalaman. Itu gue suka banget. Di sisi sayapnya yang nggak kelihatan itu Nico sih menurut gue. Nico sering banget hilang bola. Gue nggak tahu ya. Selepas dia tanda tangan atau perpanjang kontrak di Bilbao, kayaknya dia nggak belum bisa menemukan performa terbaiknya. Berkali-kali dia salah positioning, salah salah timing. Dia juga kadang pas nusuk nggak kelihatan juga gitu ya. Jadi eh yang lebih berbahaya Yamal jelas ya di sisi kanan. Nico menurut gua belum belum terlalu kelihatan. Kalau di lini tengah gue nggak ada masalah deh sama Spanyol. Cuma di lini depannya sih, ketika Yamal dikunci dan beberapa kali Yamal kalah, ketika ada momen dia kalah man to man gitu, eh lini keduanya itu nggak ada yang bisa bantu gitu. Itu jadi permasalahan banget sih, karena ya masalah klasik Spanyol beberapa beberapa tahun ini ya kan di lini depannya gitu. Dia nggak punya striker, lu ngandelin Oyarzabal, oke nggak apa-apa. Tapi ketika dia deadlock, itu kan yang pusing gitu. Beruntung lawan lu dan Bulgaria juga main menurut gue sih parah ya. Dia dia berusaha untuk parkir bis tapi nanggung gitu. Itu menurut gue yang kesalahan fatal banget, yang ngasih ruang ke Spanyol, ngasih bola bener-bener sebebas itu gitu. Meskipun lu numpuk back di belakang, tapi lu kalau main main apa namanya main defense tapi nggak main to man, ya pasti lu diobrak-abrik sama tim besar gitu, dan itu kelihatan banget gitu ya. Yamal berkali-kali eh, apa masuk nusuk gitu ya, lepas, tapi ketika ada momen Yamal kena kena intercept gitu dari wingbacknya si Bulgaria, nggak ada lini kedua yang bisa ngebantu Yamal gitu. Itu yang jadi permasalahan. Dan Oyarzabal cetak gol, oke, tapi terlepas dari itu, ya kalau misalkan Spanyol ketemu tim yang lebih jago dikit dan Oyarzabal kelok, itu yang berbahaya gitu.
Karena lu nggak punya real striker, lu nggak punya apa ya, nggak punya opsi untuk crossing lah. Itu yang berbahaya sih menurut gue untuk Spanyol ya. Karena secara lini tengah, lini belakang juga main solid juga. Dean Huijsen juga crossingnya luar biasa banget ke depan, dan hampir 80-90% nyampe gitu ya crossingnya. Luar biasa ini pemain, bisa ngatur tempo di belakang. eh Cuma ya tadi gue sih agak agak apa ya, agak takut ketika Spanyol nanti, atau menemukan deadlock-nya gitu ya. Ketika mereka deadlock, dan sering banget kan Spanyol ketika deadlock bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya berujung ke adu penalti gitu. Nah itu kan yang berbahaya gitu bagi bagi mereka gitu ya. Lu harus harus bisa kill the game. Permasalahannya lu nggak punya striker yang bener-bener real striker, yang bisa mantulin bola, yang bisa rajin nyetak gol gitu. Tapi balik lagi, semua negara-negara di Eropa juga lagi krisis striker ya. Jadi emang bukan Spanyol doang yang ngerasain, tapi secara permainan, secara kedewasaan dalam bermain, bagaimana mereka ngatur temponya, kanan kiri, bener-bener ya luar biasa Spanyol ini ya. Salah satu, dan mereka juga juara Euro, jadi wajar gitu mereka bermain dengan sangat dewasa lah gitu. Itu sih, Spanyol versus Bulgaria 3-0. Harusnya bisa lebih dari 3-0 menurut gua, tapi hasilnya cukup cukup baik lah untuk mereka gitu. Itu untuk Spanyol. Kita selanjutnya ke, sebentar, kita ada Jerman lawan, sebentar, Jerman versus Slovakia. Ini aduh, gue bilang parah banget ya, hancur banget Jerman mainnya bener-bener. Ini salah satu Jerman terburuk yang pernah, mungkin ini ya Jerman yang paling buruk yang pernah ada gitu ya. Permainannya, gue bahkan nggak tahu starting layoutnya. Gue cuma tahu si siapa, Wirtz sama si Rudiger doang. Sisanya gue nggak tahu ini pemain dari mana gitu, antah berantah. Paling Jonathan Tah doang. Itu pun dia main jelek banget guys, asli bener-bener. Wah ini parah banget lu. Gue sangat sangat kasihan ya sama fans Jerman sekarang, mainnya ya ampun. Gue turut turut prihatin ya. Florian Wirtz ditaruh di kiri nggak jalan sama sekali. Dia tuh sebenarnya ditaruh harusnya di tengah ya, tapi terpaksa dia main di kiri dan nggak jalan sama sekali. Nggak ada kreativitas, nggak ada. Ya oke lah kalau lu nggak ada kreativitas nggak apa-apa. At least lu ada skill individu. Ini pun nggak ada gitu. Pemain yang nggak ada skill individunya sama sekali, nggak bisa menawarkan apapun. Ini bener-bener Jerman jadi bulan-bulanan sih. Kalau misalkan ya dia masuk ke Piala Dunia, gue yakin kalau masih pakai squad yang kayak gini, hancur hancur banget ini Jerman pasti. Di tengah nggak ada kreativitas sama sekali, di belakang juga rapuh banget. Tah sama Rudiger. Rudiger itu ya memang dia udah menurun ya, cuma gue nggak habis pikir gitu, dia gampang banget di take on sama satu pemain Slovakia gitu. Itu momen gol keduanya Slovakia itu kan, ya Rudiger parah banget ya itu ya. Harusnya dia dia tahu bahwa pemain itu bisa nge-shoot, tapi dia bener-bener ngasih ngasih ruang gitu. Dia cuma ngebayangin doang, nggak mencoba untuk bisa intercept bola itu gitu. Dan ya murni kesalahan Rudiger menurut gue ya. Jadi ya ini bakal bakal lama untuk Jerman. Mereka lagi, apalagi nggak ada Musiala gitu ya. Bener-bener nggak ada nyawanya banget ini Jerman. Gue eh sangat sangat kecewa ya sama apa yang ditampilkan gitu. Ya, tapi Jerman juga, Gnabry juga nggak kelihatan di sisi kanan sama sekali. Naruh Wirtz di kiri juga menurut gue salah satu ide yang buruk. Ya karena ini pemain tuh bukan yang bisa menyisir gitu dan bisa take on. Ini pemain tuh yang diandalkan adalah otaknya gitu. Dia harus harus ditaruh di IMF gitu. Dan ya
ya menurut gua harus sabar-sabar ya fans Jerman untuk periode sekarang karena eh lu bisa lihat juga si siapa namanya bangku cadangannya juga parah ya bener-bener. Ya semoga 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 ada perubahan. At least kalau kalau secara komposisi pemain, secara skill individu nggak bisa, harusnya ada strategi yang bisa ditawarkan lah untuk play as a team gitu. Karena tadi malam skill individu kalah, secara game plan pun juga kalah. Jadi ya maksud gue ini lawannya Slovakia gitu. Kok bisa sekelas Jerman tuh di ayam-ayamin gitu sama Slovakia. Passing banyak yang salah, kesalahan-kesalahan elementer yang seharusnya nggak dilakukan sama Jerman gitu. Through pass juga nggak ada yang nyampe, di depan juga bingung kayak mau mau kemana nggak bisa gitu, nggak bisa. Mereka bener-bener deadlock gitu. Tengah ke depan itu deadlock, belakang juga secara defensif kurang juga gitu. Rudiger sama Tah tuh menurut gue nggak klop gitu sebagai duet CB gitu ya. Jadi ya kita lihat ke depannya gimana lah Jerman gitu. Terus selanjutnya kita ada Belgia versus Liechtenstein. Liechtenstein bermain ya ya lu berharap apa gitu sama negara yang populasinya ratusan ribu ketemu Belgia. Tapi anyway, eh, terlepas dari memang Liechtensteinnya yang ini persis banget dengan apa yang dialami sama Bulgaria. Dia mencoba untuk bertahan, tapi dia nggak coba untuk man to man gitu. Banyak banget ruang-ruang yang bisa dimanfaatin sama sama Belgia gitu, terutama wingernya ya. Kan beberapa kali dia golnya juga dari wingernya nusuk, nggak di cover sama sekali, nggak ada man to man, sundulan dan ya banyak gol yang terjadi kayak gitu gitu. Tapi terlepas daripada itu Belgia bermain cukup baik ya. Dia nggak kayak Belgia-Belgia sebelumnya gitu atau beberapa tahun sebelumnya yang terlalu bermain skill individu. Ini tim Belgia yang bermain cukup cukup compact. Dia banyak sekali combination play satu duanya cukup cukup baik gitu ya. Jadi akhirnya kita lihat gol-gol dari Belgia itu benar-benar dari skema play yang baik gitu. Terutama di sepertiga akhir ya dia seharusnya ketika lu punya atau ketika lu bertemu lawan lawan yang bener-bener parkir bis sebegitu sebegitu hebatnya gitu ya. Kalau mungkin kalau Belgia beberapa tahun lalu mereka deadlock juga karena ketemu Jepang juga kesusahan kan waktu itu. Tapi ketemu ketemu Leicester kali ini mereka bisa pecahkan itu dengan combination play. Mereka mereka melebar dulu, ngebuka sedikit ruang dan gunain combination play buat nusuk gitu. Itu yang cukup cukup gua hargai ya. Meskipun lagi-lagi lawannya Liechtenstein gitu. Tapi secara permainan ya cukup oke lah, cukup oke dari Belgia. Mungkin nggak ada yang bisa dibahas ya karena skornya juga 6-0 gitu apa yang harus diperjelas lagi bener-bener dikdaya banget gitu ya. Tapi itu sih udah mulai kelihatan mereka sayapnya bisa combination play, nggak cuma ngandelin skill individu, di depannya juga cukup cukup tajam strikernya. Jadi ya good luck lah buat Belgia gitu. Terus kita lanjut ada Italia versus Estonia. Di babak pertama Italia cukup kesusahan ya. Ini juga salah satu tim yang cukup unik karena secara materi pemain nggak ada yang bintang banget gitu ya. Tapi secara permainan mereka Spartan. Ya tapi itu lagi-lagi nggak ada apa ya. Menurut gue sih secara etos kerja oke, tapi secara secara kreatif bermain itu Italia masih masih belum menunjukkan itu gitu ya. Di babak pertama, tapi di babak kedua, gue udah mulai melihat bahwa Gattuso ini pengen pengen Italia bermain secara secara lebih lebih menekan di sepertiga akhir dan banyak numpuk pemain di depan gitu dan combination play-nya mereka jelas cukup berani gitu ya bermain secara one touch 1-2 itu kelihatan banget.
Ini awal yang baik bagi Italia menurut gue mungkin, dalam beberapa tahun mereka akan bangkit ya kalau misalkan main main seperti ini terus gitu. Dia berani menyerang, nggak cuma bertahan doang. Dia, berani karena Italia tuh yang gue lihat mereka secara skill individu kurang banget gitu ya. Kalau misalkan lu tidak disokong dengan, gameplay yang bagus ya nggak akan kemana mana ini tim. Nah, Gattuso mencoba untuk, gambling dengan bermain lebih terbuka, lebih menyerang, cuma yang jadi permasalahannya sih masih di apa ya, belum ada satu sebenarnya Tonali sih yang bisa diharapkan untuk ngasih umpan-umpan yang, progresif gitu ya. Tapi ya mungkin Tonali masih 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 butuh adaptasi ya sama sama tim ini gitu. Karena kan ini tim cukup cukup baru, ada beberapa pemain yang masuk, ada beberapa pemain yang keluar meskipun, eee, masih dengan Italia yang sama gitu ya. Tapi kita lihatlah ke depannya bakal bakal kayak gimana. Hanya hanya kurang kreativitas aja sih secara secara daya juang, secara skema bermain yang menekan lebih dia main 4-3-3, dia lebih lebih menekan gitu ya ke depan, 1, 2 sentuhan udah langsung bisa di depan gitu, eee, cukup baik sih. Golnya pun, banyak yang gol-gol yang apa ya, terskema gitu, nggak asal tendang, nggak asal main skill individu gitu ya. Jadi gue cukup cukup senang lah lihat Italia gitu. Itu untuk Italia. Terus kita beralih ke Prancis versus Ukraina. Ini salah satu yang laga yang sebenarnya membosankan ya kalau 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 kalian lihat. Tapi inilah kematangan Prancis gitu ya. Cuma balik lagi Didier Deschamps lebih mengandalkan skill individu pemain Prancis gitu ya daripada combination play. Padahal mereka ya kalau secara individual nggak ada yang bisa ngalahin Prancis gitu secara individual. Lu lihat ada Olise, ada Doué, ada Mbappe, tengahnya ada Tchouaméni, ada Camavinga, terus di belakangnya Upamecano. Itu menunjukkan bahwa secara secara individu mereka unggul unggul parah gitu dibanding tim-tim lain. Secara gameplay, eh oke, mereka mereka nggak kalah gitu ya. Mereka tetap bisa main combination play, tapi jarang banget diperlihatkan gitu ya. Mereka bisa tapi jarang sekali. Mungkin ini instruksi dari Deschamps gitu ya untuk tidak menahan bola dengan terlalu lama gitu. Karena materi pemain mereka memang mendukung sih untuk bisa bermain secara skill individu gitu. Maksud gue kalau misalkan lu punya pemain kayak Mbappe, kayak Olise kan ya ngapain lu main main combination play banyak-banyak gitu ya menurut gua gitu ya. Jadi cuma memang efek buruknya adalah lu nggak ketika lu nanti underperform gitu ya ya susah juga kalau kalau pemain bintang ini pada underperform nggak ada apa ya namanya nggak ada sistem yang bisa lu bentuk repot juga gitu ya kayak kayak terjadi Prancis lawan apa itu yang akhirnya harus lawan Swiss kalau nggak salah itu kan bener-bener ngandelin skill individu banget gol-golnya gitu ya dari luar kotak penalti gitu dan ketika ketika itu semua nggak bisa terjadi ya lu harus adu penalti dan kalah gitu waktu itu sayang banget gitu di Euro kalau nggak salah dan ini yang kemungkinan bisa terjadi sama sama Prancis gitu. Tapi secara overall ya gue cukup cukup menikmati lah ini adalah tentang kedewasaan gitu ini Prancis bener-bener bisa eh, ketika lu lu harus menang ya lu menang gitu dan itu yang selalu ditunjukkan sama sama mereka gitu menangnya tipis 1-0 2-0 tapi mereka menang gitu dengan gol-gol yang cukup cukup baik ya Olise juga golnya skema kerjasama juga tapi ya itu tadi nggak gue bilang nggak bukan nggak punya sistem mereka punya sistem tapi jarang diperlihatkan gitu kebanyakan masih skill individu terutama di sepertiga akhir lah strikernya masih masih berusaha untuk bermain sendiri ya dalam tanda kutip untuk bisa cetak gol gitu. Meskipun ya golnya lagi-lagi dari kerjasama gitu. Itu sih yang gue lihat.
Eee, beberapa match lain Argentina juga menang lawan lawan Venezuela. Eee, sedikit aja gue nggak lihat belum lihat sih, baru lihat highlight-nya aja, tapi yang jelas itu golnya gila ya Lionel Messi ya. Kalau ada orang kepikiran udah ke-pressure kayak gitu dia masih bisa chop gitu, itu pun hampir 2 kali ngechop loh dia. Tapi yang satunya offside kan, ya itu gila sih menurut gua. Dan salah satu, tim di Latin yang gue tonton ya Argentina gitu ya. Bukan karena gue fans Barcelona atau fans Lionel Messi gitu ya, tapi secara permainan mereka mereka terstruktur sih. Indah banget cara main mereka, direct, combination play yang cepat gitu, 1, 2 yang tiba-tiba bisa di depan gitu, itu sih yang gue lihat keren ya Argentina, nggak kayak tim CONMEBOL yang lain gitu yang secara fisik, secara apa. Mereka secara fisik juga bisa, tapi combination play-nya tuh jalan gitu, enak banget kalau lihat Argentina gitu ya. Jadi, eee, ya mereka juga salah satu, contender untuk bisa, eee, apa ya, meraih Piala Dunia lagi gitu sih menurut gue ya. Jadi ada 3 tim Spanyol Spanyol, Prancis, sama Argentina gitu ya. Ya mungkin bisa jadi kuda hitam Belanda, tapi ya masih 3 tim teratas itu sih yang kemungkinan bisa jadi, title contender untuk, Piala Dunia 2026 gitu ya. Oke, sekian dari gua, jangan lupa komen, like, dan subscribe, jangan lupa share juga. Salam olahraga.